maka saya mengganti dengan NIM 24303021200005 dari Rembel C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam era teknologi. Munculnya platform media sosial, aplikasi berbagai informasi dan alat digital lain telah memudahkan rakyat atau warga negara mengakses informasi politik dan memberikan mereka ruang untuk berpartisipasi proses pengambilan keputusan. Di era digital semakin meningkat, masyarakat kini dapat dengan mudah mengambil atau mengakses berita, laporan dan opini politik dari berbagai sumber di demokrasi. Trintas politik yang dikenal sebagai pilar demokrasi adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Seiring perkembangannya, peran media pilar demokrasi adalah sebagai pilar kelima, semakin diakui dan dianggap sebagai pilar keempat demokrasi. Adapun tantangan besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat dari era teknologi yaitu yang pertama, disinformasi dan misinformasi. Disinformasi adalah informasi palsu yang disebarkan dengan sengaja, sedangkan misinformasi adalah informasi keliru. Artinya, hal ini dapat membingungkan masyarakat, meningkatkan polaritas, dan melemahkan perdebatan politik yang kritis dan sehat. Yang kedua, manipulasi pemilu. Digunakan oleh aktor politik atau partai politik tertentu menggunakan teknik manipulasi seperti serangan siber atau mempengaruhi algoritme media sosial untuk memengaruhi opini politik publik atau mendapatkan keuntungannya yang tidak adil dalam pemilu. Yang ketiga, melanggar privasi dan keamanan siber seperti pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran data pribadi yang dapat digunakan untuk memengaruhi proses politik atau membahayakan integritas partisipasi warga negara. Yang bagian A, pengaruh disrupsi digital terhadap sistem politik dan demokrasi. Transformasi digital mengubah pemahaman, konsep, dan perilaku masyarakat, negara, dan bangsa tingkat global. Aktor-aktor demokrasi baru bermunculan, sementara aktor-aktor tradisional beradaptasi dengan cara baru dengan berkampanye dan menyebarkan pesan, dan beberapa partai politik menggunakan penargetan mikro. Bagian B, maraknya politik identitas dan informasi palsu atau hoax yang merusak nilai-nilai demokrasi Pancasila. Meskipun hasutan dan propaganda sangat dikutuk di negara demokrasi, para kandidat dan sering menggunakan berkas sebagai komunikator politik dengan kampanye pemilu. Contohnya, teknik agitasi politik yang sangat digunakan adalah penyebaran berita bohong yang dapat didampakkan pada masyarakat. Bagian C, tantangan dalam menjaga identitas pemilu di era digital. Selain tantangan yang bersifat langsung di dunia nyata, perkembangan teknologi informasi, dan selain tantangan yang bersifat langsung di dunia nyata, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus memunculkan tantangan tersendiri. Penyebaran informasi cepat memunculkan pekerjaan rumah dan yang harus diadaptasi oleh Bawaslu. Pasal informasi hoax yang beredar di media sosial sangat cepat dan masyarakat menganggapnya dengan cara yang beragam. Bagian D, solusi memperkuat transparansi keadilan sosial
partisipasi masyarakat dalam demokrasi digital. Pentingnya untuk digital bahwa dalam sistem demokrasi Indonesia, pemilihan umum merupakan saran utama dalam memilih pemimpin yang berintegritas. Warga negara Indonesia berhak memilih wakilnya dalam pemilihan umum. Kesimpulan, walaupun teknologi memberikan suatu kemudahan dan partisipasi politik dan akses informasi untuk kita, namun hal tersebut juga dapat memberikan tantangan yang sangat besar bagi kita dan merugikan kita semua. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.